yang lain-lain, kecuali hanya sekedar berbagi segala sesuatu yang mungkin penting untuk kehidupan kita, utamanya dalam meningkatkan kualitas kita menjalankan syariat Islam. Yang kedua, saya mohon maaf duduknya di kursi bukan berarti melanggar kesetaraan, tapi karena kaki saya kalau sila itu udah mulai kelenjer-kelenjer. Yang berikutnya, tentu kepada segenap warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sengaja atas usulan panitia supaya yang tidak bisa hadir di sini bisa menyaksikan secara langsung, maka kami menyiapkan perangkat untuk live streaming atau secara langsung yang diharapkan seluruh kaum muslimin dan muslimat di Indonesia itu bisa mendengarkan acara hari ini yang mungkin sedikit bermanfaat, yang didasari hanya sekedar sedikit pengetahuan yang saya ketahui dan sedikit pengalaman yang saya alami. Bapak dan Ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin hari ini adalah suatu hari pertama dan mungkin masih ada beberapa yang lupa sama saya. Nama saya adalah Sunoto, yang kata Gita Wirjawan, Sunoto itu gabungan antara Soekarno dan Soeharto. Jadi sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saya duduk di sini hanya mau berbagi. Mari kita sama-sama mengkaji, bukan hanya mengaji, mengkaji step by step secara sistematis apa yang ada di dalam tuntunan Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Kota wali dan pusat penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, agama itu sejak kita SD, Pak Safei, Pak Yani, itu diajarkan oleh guru agama kita bahwa agama itu artinya tidak, agama itu kacau, artinya tidak kacau. Nah, dalam beragama ini dibagi dua melalui kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam dengan turunannya, yaitu ada kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Quran, yang itu semua adalah kitab-kitab beraksara. Di samping kanan ada kitab-kitab yang beraksara, mohon maaf, di sebelah kiri sesungguhnya ada kitab-kitab semesta tanpa aksara, yaitu apa? Berupa ayat-ayat kauniyah, dan yang sebelah kanan tadi adalah ayat-ayat kauliyah. Apa itu ayat-ayat kauniyah? Yaitu ayat-ayat yang harus kita baca dari tanda-tanda kebesaran alam yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, ulat itu juga bertasbih, di mana ulat itu suatu hari berpuasa, kemudian di dalam kepompongnya dia berubah menjadi kuku-kuku, dan setelah menjadi kuku-kuku di dalam kepompong dia kelepak-kelepak gak bisa keluar. Kemudian Allah membisikkan, don't worry kuku-kuku, sebentar lagi kau akan saya beri beberapa tetes cairan yang maha dahsyat, bening dan bisa merobek kepompong. Akhirnya sang kupu-kupu keluar, terbang menjadi kupu-kupu. Itu adalah sebuah kebesaran Allah. Dan sang ulat tadi adalah berzikir dan berpuasa, bertasbih. Itu yang pertama. Jadi banyak sekali ayat-ayat kauniyah yang harus kita maknai. Ayat-ayat kauliyah yang samawi tadi adalah nabinya adalah
Daud, Musa, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah kiri, mohon maaf, dalam tanda petik, nabi-nabinya adalah misalnya seorang Einstein, Pythagoras, Newton, Stephen Hawking. Mereka sama alimnya dan sama berilmunya. Jadi betapa, makanya saya sering menyampaikan bahwa hidup bersama agama itu terarah. Tolong ibu-ibu nggak perlu ngobrol. Hidup bersama agama itu terarah, hidup bersama ilmu menjadi mudah, dan hidup bersama seni menjadi indah. Makanya saya atau kami, Pak Syafei, Pak Yani, berterima kasih sekali kepada para senior kami di Institut Teknologi Bandung, karena memahami ketiga hal ini, maka ITB membuat pondasi agama melalui Masjid Salman. Di dalamnya mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak lupa mereka mendirikan fakultas seni rupa. Artinya apa? Agama, ilmu pengetahuan, dan seni. Jadi religi, intellectuality, dan art, artinya seni. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa korupsi pemahaman yang paling dasar antara lain, kita tidak bisa beragama secara baik dan benar kalau the center point of point-nya dipahami secara keliru. Apa itu? Yaitu memahami Tuhan. Tuhan itu apa? Selama ini dipersepsikan bahwa Tuhan itu adalah sosok yang berada di suatu koordinat tertentu. Itu semua, mohon maaf, adalah pemahaman yang tidak benar. Walaupun ada ayat-ayat yang mendukungnya, tetapi ayat-ayat itu adalah sebuah ilustrasi yang mana Allah tidak akan berlaku hukum dimensi. Jadi Allah tidak berada di sebuah koordinat, karena kalau Allah berada di sebuah koordinat, maka Dia bukan Tuhan semesta alam. Itu yang pertama, Mas Agus, Pak Arya ya. Jadi kalau kami melakukan pendekatan secara Allah itu sesungguhnya apa? Itu di kertas yang saya bagikan, yang poin pertama itu ada itu. Sayang di sini gak ada papan tulis bahwa God adalah integral, total kesemestaan. Mirip hasilnya dengan angka 1, tetapi sesungguhnya bukan 1. Jadi Allah itu adalah total sistem yang mendekati mirip dengan 1, tetapi bukan 1, karena Allah tidak 1, tetapi Esa. Kalau 1 bisa berasal dari 5 dikurangi 4, setengah ditambah setengah, itu adalah 1. Tetapi kalau Esa tidak berasal dari pembagian, pengurangan, penambahan, atau penjumlahan dari angka-angka tertentu. Mohon maaf, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa? Alhamdulillah. Jadi Allah itu kalau kami gambarkan secara matematis adalah integral total kesemestaan dengan segala turunan dan ciptaannya, mendekati 1, tapi sesungguhnya adalah Esa. Batas atasnya tak terhingga dan batas bawahnya tak terhingga, karena memang kesemestaan ini luar biasa. Yang kedua, penjabaran dari itu semua, bahwa kalau boleh kami kelompokkan, yang pertama tadi pendekatan kami secara matematis tentang Tuhan itu tolong dicatat, belum tentu benar, karena kebenaran hanya ada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tetapi paling tidak pendekatan kami yang secara matematis ini relatif lebih mendidik ketimbang persepsi kita bahwa Tuhan ada di sebuah koordinat segala gerakan-gerakannya. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, berikutnya saya ingin menyampaikan lapisan ibadah. Kenapa? Karena yang pertama kita lakukan dalam beragama adalah suatu kegiatan ritual yang disampaikan melalui mulut. Lebih dalam lagi adalah kegiatan spiritual yang disampaikan melalui hati. Lebih dalam lagi, inti dari segala inti ajaran Islam adalah ibadah sosial yang disampaikan melalui implementasi. Jadi spiritual melalui mulut, ritual melalui mulut, spiritual melalui hati, dan sosial melalui implementasi. Sebagai contoh, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apa artinya itu Pak Agus? Allah Maha Besar. Tetapi secara spiritual kita harus mengatakan bahwa aku Maha Kecil. Kenapa? Karena seandainya alam semesta yang sebesar ini dianalogikan seperti besarnya halaman Masjid At-Taqwa ini, planet bumi yang kita huni itu komparasinya hanya sebutir debu yang ada di lantai ini. Jadi betapa kecilnya kita ini, karena tempat hunian kita sendiri yang bernama bumi itu sungguh amat sangat kecil. Nah, ketika kita memaknai bahwa kita ini maha kecil, ibu-ibu, secara implementasi adalah ibadah sosial. Antara lain, kita tidak boleh sombong, tidak boleh arogan. Bahkan sikap arogan bersama religi juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam YouTube kami, di channel Berbagi Makna, silahkan pada pencet like, subscribe. Kami menyampaikan salah satu judulnya adalah arogansi religi. Karena apa? Kita tidak boleh melakukan kegiatan agama kita terus kemudian tidak menghormati agama lain. Bahwa kita melakukan syiar itu ada caranya yang kira-kira tidak bersinggungan dengan ria. Karena antara syiar dan ria bedanya hanya setipis kulit bawang. Bahkan ada pepatah dari seorang sufi bahwa jerit tangisnya seorang pendosa yang bertobat itu jauh lebih mulia ketimbang zikir dan wiridnya seorang ulama yang sombong. Karena Allah tidak membenci kesombongan, karena karakter sombong adalah karakter anak setan. Itu yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ritual melalui mulut, spiritual melalui hati, dan sosial melalui implementasi. Sebagai contoh, di surat Al-Ma'un itu kalau nggak salah statementnya indah sekali, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan seterusnya yang intinya pesan dan hardik dari Allah bahwa wahai umat manusia, khususnya umat Islam, ibadah ritual dan spiritualmu coret kalau tidak peduli dengan fakir miskin dan anak yatim. Jadi inti dari ajaran Islam tidak lain dan tidak bukan adalah social value, yaitu nilai-nilai sosial. Saya ulangi kalimatnya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin itu pendusta agama.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bah, Pak Noto ini namanya Sunoto, tapi ngeja ayatnya insyaallah relatif fasih. Waktu di Surabaya pernah ada yang nanya, Mas Agus, Pak Noto Anda seorang pengusaha, politikus dan lain-lain, tapi kok mengeja ayatnya keren katanya. Saya bilang saya nggak butuh pujian itu, tetapi saya pertanyakan kenapa mentang-mentang nama saya itu adalah Sunoto, bukan Ahmad Abdul Rojak atau Ghazali. Karena nama Sunoto itu miripnya dengan Nyoto, Untung, Aidit yang PKI itu ya kan? Jadi dianggap aneh kalau mengeja ayat-ayat itu relatif fasih. Yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, udah Pak. Kalau kita mengucapkan salam itu assalamualaikum, ada yang selamat pagi dan lain sebagainya. Coba kita simak salam Allah atau sapaan Allah terhadap kita. Apa itu kalimatnya? Ya ayuhan nas. Yang mana nas itu berasal dari kata insan, dan insan itu berasal dari suku kata uns yang artinya senang dan harmonis. Jadi Gusti Allah itu, Pak Arya, Pak Syafi'i, kalau menyapa kita, wahai umatku yang harus bersenang-senang dan harmonis, artinya selaras. Bahasa Spanyolnya adalah enjoto in harmonio, bersenang-senang dan selaras. Tapi tentu bersenang-senangnya di bawah naungan nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang berikutnya, coba kalau kita ngaji itu pelan-pelan. Setiap kita baca Al-Quran itu selalu didahului dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa itu artinya bismillahirrahmanirrahim? Pak, tolong sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ini sebagian tafsir. Ada tafsir lain bahwa bismillahirrahmanirrahim itu artinya Pak Syafi'i atas nama Allah yang Pengasih dan Penyayang. Apa yang ingin saya tekankan? Perbedaan antara tafsir yang memaknai dengan nama Allah, yang satu lagi atas nama Allah, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah on behalf, atas nama, karena asalnya dari kata bismi, bukan biismi. Jadi Pak Yani, Pak Syafi'i, coba simak perbedaannya ketika Pak Syafi'i menghadap Jokowi dengan Pak Noto. Artinya apa? Pak Syafi'i didampingi oleh Pak Noto. Tapi kalau Pak Yani menghadap Jokowi atas nama Pak Noto, artinya Pak Yani menghadap Presiden. Yani, Metro TV mau menyediakan waktu untuk saya berdebat dalam tanda petik dengan Rocky Gerung. Karena apa? Rocky Gerung pernah mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi. Apa itu Pak Noto? Coba baca surat Abasa dari 23 sampai 32. Ini membuktikan bahwa Islam itu adalah ilmiah, bukan dongeng dan bukan cerita kosong. Apa itu? Dari Abasa 23 sampai 32 itu Allah firman-Nya luar biasa. Kubelah bumiku secara indah, artinya simetris, dan itu tidak lain tidak bukan adalah khatulistiwa, yang semuanya itu adalah makanan terbaikmu wahai manusia. Nabi Muhammad tidak belajar ilmu gizi. Jadi Mas Gerung, tolong tanyakan sama ahli gizi, betulkah bahwa makanan terbaik manusia adalah biji buah dan sayur?
Kalau betul berarti Islam bukan fiksi tetapi sangat ilmiah. Komparasi lainnya, monyet atau saudara kita yang ada di Pelangon itu udah ketawa ya. Jadi itu anatomi tubuhnya persis seperti kita, cuman dia ekornya panjang, kita tidak. Tulang ekor ada. Itu makannya hanya biji, buah dan sayur. Artinya makanan monyet itu mengikuti Quran. Apa yang terjadi monyet? Larinya kencang, tidak pernah ada yang kena COVID, tidak pernah ada yang kena jantung, blueberry dan lain sebagainya. Karena maaf, beliau ini saudara kita yang di Pelangon itu makanannya sangat Qur'ania, biji, buah dan sayur. Puas gerung, kalau tidak puas satu lagi. Coba baca surat Ar-Rahman ayat 5. Ingat-ingatnya gampang, yaitu surat 55 ayat 5. Di situ ada statement firman Allah yang luar biasa. Jadi mohon maaf, kalender Islam itu harus kalender yang berdasarkan perhitungan. Siapa yang ahli ngitung di Indonesia khususnya adalah astronomi ITB. Jurusan astronomi itu satu-satunya jurusan yang ada di institut atau university, dan berhitung soal kalender itu adalah pelajaran tingkat 1 hari pertama. Anak-anak mari hari ini membuat kalender. Jadi sangat mudah, dan Islam menganjurkan bahwa berikan segala urusan kepada ahlinya. Jadi sangat mudah untuk print hari ini, itu bisa ITB atau astronomi bikin kalender Islam untuk sekian puluh tahun ke depan, dan itu adalah backup atau pembuktian bahwa Quran ilmiah. As-samsu wal qamaru bi husban. Bukti ilmiah yang lain, ada sebuah laut yang dipisah oleh suatu garis maya, yang satu asin, yang satu tawar, tanpa benteng tertentu. Nabi Muhammad, maaf, bukan seorang astronom. Nabi Muhammad bukan seorang ahli gizi, tetapi ayat-ayat yang ada di Quran itu sungguh sangat ilmiah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah dalam waktu mendatang di YouTube kami juga akan ada intisari ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya 6.236 ayat yang diringkas menjadi 114 surat dan diringkas lagi menjadi 30 juz. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kemarin juga saya bahas mengenai Habibie. Itu Ibu Ainun Habibie kalau naik pesawat Indonesia Jerman itu satu Quran itu khatam, karena emang isinya cuma 6.236 dan dimaknai secara firm oleh suaminya. Jadi kalau Anda bulan Ramadan misalnya 30 hari, 6.200 dibagi 30 hari. Jadi ketika kita di Mekah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, ketika pulang di Indonesia harus tetap dipegang teguh bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak mentuhankan harta, tidak mentuhankan tahta, tetap mentuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak usah khawatir, nanti mungkin Pak Yani ada season tanya jawab, tapi saya boleh kasih waktu sedikit lagi. Di sini sengaja tadi saya bagikan beberapa begitu ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim, mohon ditunjukkan atau ditempatkan pada posisi jalan yang engkau ridhoi. Jadi bukan Allah tunjukkan ke jalan yang lurus, jangan kayak gitu terjemahannya. Kalau tunjukkanlah itu pakai tanda seru, itu artinya merintah. Nanti Allah ngomong, emangnya saya rambu-rambu lalu lintas gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dibagi dua.
ihdinas siratal mustaqim, mohon diposisikan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan yang sesat, yaitu jalan yang tidak engkau ridhoi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, surat pembuka sekaligus pendahuluan sekaligus perangkum dari seluruh ayat Quran itu, tata tulisnya itu sungguh sangat teramat keren dan adil. 3 ayat pertama untuk Allah, 3 ayat terakhir untuk kita, dan 1 ayat di tengah yang keempat dibagi 2. Jadi memang Allah itu selain total sistem semesta, Dia sangat sayang, dan sapaan ke kitanya sangat santun dengan ucapan ya ayuhan nas, di mana nas itu berasal dari kata insan, dan insan berasal dari kata uns, yaitu senang dan harmonis. Jadi wahai umatku, wahai makhlukku yang bernama manusia, bersenang-senanglah, tetapi jaga harmonisasi, tidak boleh ada bentrok dan lain sebagainya. Karena apa? Pertikaian itu adalah suatu sikap yang tidak bijak. Karena apa? Seandainya kita bermusuhan dengan pihak tertentu pun, maka Islam mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan mengalahkan lawan, tapi membuat lawan menjadi kawan. Itulah kemenangan sejati. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mau ngaji itu pelan-pelan. Jangan isinya hanya pahala dosa surga neraka. Soal pahala dosa, Bapak dan Ibu sekalian, Anda boleh membayangkan indahnya atau nikmatnya surga, dan Anda juga boleh membayangkan betapa pedihnya siksa neraka. Tetapi tolong, bayangan Anda, imajinasi Anda tentang indahnya surga dan pedihnya neraka tidak ada gunanya kalau bayangan itu tidak merubah tingkah dan pola kualitas hidupmu di dunia. Percuma. Dan apa bentuknya neraka dan surga? Wallahu alam bisawab. Karena kita tidak mungkin bisa membayangkan, seperti kita waktu di dalam kandungan sang ibu membayangkan dunia, bahwa di Quran ada ilustrasi-ilustrasi surga begini-begini, neraka. Itu adalah sebuah ilustrasi yang harus dimaknai secara seksama. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kita harus memaknai Islam ini secara cerdas. Dan yang terakhir, jangan lupa, karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa the center of value center adalah nilai sosial. Amalkan. Penjabarannya, rajinlah bersodakoh, jangan kikir. Karena Pak Yani, Pak Syafei, dan hadirin semua, itu kata kafir itu asalnya dari ada sebuah suku di Arab yang sangat kikir, yang kalau panennya itu panenannya ditimbun dengan tanah supaya tidak ketahuan orang lain, supaya tidak dia harus memberikan kepada tetangganya, ditimbun. Itulah kafir. Kemudian berkembang menjadi kafir itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Maka yang terakhir saya sampaikan di pagi ini, rajin-rajinlah bersedekah berapapun kemampuan Anda. Saya tidak pernah mengiyakan ketika orang, Pak Noto, saya kan nggak punya duit. Nah, untuk Anda khususnya yang ada di ruangan ini, tidak mungkin bisa menyisihkan 1.000, 2.000, 5.000 atau berapapun setiap hari bersedekah. Karena apa?
sodakoh itu selain membentuk social value dan ada suatu makna, insya Allah terhindar dari malapetaka dan bencana. Jadi rajin-rajinnya bersodakoh. Kalau Anda punya budgetnya 150.000 sebulan, bersodakohlah 5.000 rupiah per bulan. Kalau 300.000, bersodakohlah 10.000 per bulan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bersodakoh. Dan sodakoh tidak perlu memilih hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Coba baca fikih yang ajaran mengenai tuntunan mengenai zakat. Zakat itu tidak harus di bulan Ramadan. Anda beribadah itu jangan pakai kalkulator terus berhitung pahala. Zakat itu satu periode. Jadi kalau saya mendirikan perusahaan di bulan Mulut, maka zakat saya itu jatuh tempo harus dibayar di bulan Mulut. Jadi zakat tidak harus di bulan Ramadan. Coba bayangin, kalau seluruh umat Islam zakatnya di bulan Ramadan, padahal kemiskinan yang harus kita tolong itu setiap hari terjadi dan mereka suruh nunggu di bulan Ramadan gara-gara kita korupsi pemahaman bahwa pahala berlimpah adanya di bulan Ramadan. Terakhir, bulan Ramadan adalah bulan suci karena turunnya kitab suci. Tetapi ada 4 bulan mulia yang ada di surat At-Taubah. Itu 4 bulan yang dimuliakan Allah. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, apa yang saya sampaikan hari ini itu hanya sekedar untuk berbagi. Mari kita sama-sama mengkaji nilai Islam. Semoga ibadah kita semakin berkualitas dari hari demi hari. Apalagi Cirebon disebutnya adalah kota tua yang pusat penyebaran Islam. Saya kira itu semoga bermanfaat, dan saya disarankan oleh panitia supaya teman-teman kita yang tidak bisa hadir di masjid ini hari ini, yang di rumah bisa mendengarkan, maka saya menyiapkan perangkat untuk live streaming, dan Anda bisa buka di YouTube channel Berbagi Makna. Insya Allah pertemuan diskusi hari ini bukan yang pertama dan terakhir. Betul Pak Yani? Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan untuk diskusi soal Islam bisa berlanjut di hari-hari yang akan datang. Semoga kita semua diberi waktu dan kesehatan yang cukup. Yang terakhir sekali, kalau tadi yang saya katakan benar, pasti yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tadi yang saya sampaikan ada yang salah, pasti yang salah itu dari seorang Sumoto. Dan saya dengan segala kerendahan hati memohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, dan tentu mohon maaf saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Suruh. Waktu sholat suruh. Oh. Untuk selanjutnya acara diskusi sebagai dan Bapak Ibu Bapak yang juga magang. Cukup toh? Cukup toh? Mohon yang bertanya apa-apa maju aja. Bos, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya.
Bapak sekalian, Ibu, dalam kesempatan ini tadi ada para ulama menyampaikan Islam adalah sangat ilmiah dan sangat hadis. Saya ingin bertanya atau mencerahkan contoh seperti kita alami semua hampir, dan ini dirasakan pertanyaan ini mungkin oleh kita semua, termasuk saya. Saya masih ingat betul Pak Sunoto, pelajaran di SMA, bahwa komet Halley itu 76 tahun pasti jatuh ke bumi dan bisa ditentukan di mana lokasinya dan kapan, sampai masalah detiknya pun bisa diperhitungkan. Dan beberapa teori bahwa geosentris maupun teori-teori dari Kopernikus bahwa bumi adalah tadinya bahwa sebagai pusat peredaran dari tata surya kita, ternyata ada dipatahkan oleh teori Kopernikus bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari. Pertanyaan saya Pak Sunoto, mungkin bapak-bapak dan ibu sekalian di sini, kenapa seringkali penentuan hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha selalu terjadi perbedaan, terutama di antara Muhammadiyah dan pemerintah dan yang lainnya, terjadi perbedaan. Nah, ini kalau saya perhatikan tadi ceramah dari Bapak bahwa Islam itu sangat, dan Al-Quran itu sangat eksak, perhitungannya sangat jelas. Dan ini saya meyakini betul, bagaimana kalau tidak eksak dan pasti bumi akan hancur. Seperti bahwa matahari juga punya bidang edarnya, bumi juga punya bidang edarnya, ini akan bertumbukan. Mohon pencerahannya terkait masalah ini Pak Noto. Apakah perbedaan ini bisa diselesaikan, atau ya sudah kita menerima given saja bahwa ya kita ada perbedaan, sudahlah, Muhammadiyah dengan prinsipnya hisab, perhitungan lebih utamanya, dan pemerintah maupun yang lain lebih mendekatkan pada ruqyat, melihat hilal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, namanya siapa Pak? Saya Ayi Adami. Siapa? Ayi Adami. Ayi. Ya, remaja Mesir. Oke, terima kasih Pak Ayi. Jadi gini Pak Ayi, tolong Pak Ayinya ke sini menghadap lurus dengan saya. Jadi gini Pak Ayi, Islam itu sebetulnya tidak perlu dibeda-bedakan antara NU, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Kalau itu ada perdebatan di antaranya, maka Rasulullah bilang, kembalilah kepada hadisku. Dan jika dalam hadis masih berselisih, kembalilah kepada Al-Quran. Nah, jadi the sumber atau the reference adalah Quran. Ketika hadis bertentangan, kembali kepada Quran. Qurannya jelas. Kalau Bapak tukang rokok, ingat rokok 555, surat 55 ayat 5 yang bunyinya as-samsu wal qamaru bi husban, bahwa as-samsu matahari, wal qamaru dan bulan beredar secara matematis. Satu. Yang kedua, pemanaan dari Ar-Rahman ayat 5. Kenapa hanya ribut di bulan Ramadan dan Syawal? Kenapa bulan Wulud, Syawal Wulud itu tidak pernah ribut mengenai perbedaan penentuan tanggal 1? Yang ketiga, kalau Islam mengandalkan pandangan teropong, kenapa hari-hari setiap minggu jadwal sholat kita berubah? Itu bukan hasil peneropongan setiap hari, semuanya hasil perhitungan. Jadi kita butuh sikap yang konsisten. Kalau kita menganut mazhab perhitungan, ikutilah perhitungan. Yang mana sumbernya adalah surat 55 ayat 5. Surat 55 itu surat Ar-Rahman. Itu udah jelas. Iya. Yang keempat, ada peradaban Cina dengan kalender Imlek.
Sekarang tahunnya udah 2550 sekian. Berarti dengan Islam yang baru 1400 itu beda 1100 tahun. Yang kalau setiap 20 tahun turun satu keturunan, berarti ada 55 keturunan. Islam baru punya kalender. Dan kalau Islam terus-terusan mengandalkan ruhiyat, Islam tidak akan pernah punya kalender. Dengan Masehi udah 2024. Islam baru 1400 sekian. Berarti ada 600 tahun selisih. Yang itu artinya 600 dibagi 20, ada 30 keturunan. Anak putu, anak cucu, buyut, canggah, udeg-udeg, wareng, tangting-tangting sampai sekian puluh keturunan. Luar biasa, ya kan? Jadi kalau buat saya, Mas, saya insya Allah konsisten mengikuti sabda Rasul, karena Rasulullah ketika menjelang hari akhirnya beliau bersabda, wahai sahabat-sahabatku, tolong sampaikan kepada umatku, jika di suatu hari ada perselisihan pendapat, kembalilah kepada hadisku. Tetapi jika di dalam hadis masih kalian berselisih, kembalilah kepada Al-Quran. Dan bahkan Sufi terus menerjemahkannya, dan jika dengan Quran kalian masih berselisih pendapat, maka kembalilah kepada hati nuranimu masing-masing, karena di hati nurani ini adalah ibarat radio, dan sentral radio itu adalah penyiar dan antennya. Ini denyut nadi yang mewakili Allah adalah nurani. Saya kira itu, Pak. Jadi menurut hemat saya, kembalilah kepada Quran, yaitu dengan cara hisab. Saya tidak melihat NU dan Muhammadiyah, tetapi urut-urutannya ketika kita berselisih dengan hadis, kembali ke Quran. Dan siapa yang ahli dalam menentukan hari-hari pergantian tanggal? Islam mengajarkan berikan semua masalah kepada ahlinya, dan yang ahli dalam berhitung penanggalan di Indonesia punya astronomi di Institut Teknologi Bandung. Berikutnya, ibu-ibu, cukup? Bapak-bapak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau nanya, kalau Allah itu kan Esa. Nah, Esa itu kan sebenarnya bukan satu. Ada satu tapi enggak satu gitu. Ini kalau yang kita maknai, kebanyakan kita selalu yang bersifat seperti yang ditulis, dibaca, didengar, dilihat, dibayangkan, dan juga dalam mimpi. Allah itu seperti Asmaul Husna, itu kan sifat 99. Nah, kalau zatnya yang bagaimana? Apakah yang hidup itu seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang, itu bisanya hidup itu karena adanya Nur Muhammad, campur tangan Allah, atau gimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, siapa namanya? Dodi, Pak. Dodi. Pak Dodi. Iya. Terima kasih Pak Dodi. Jadi di situ saya jelaskan bahwa God sama dengan integral total sistem semesta dengan segala turunannya. DEDX itu turunan. Ini sebetulnya buat yang paham soal matematik
dan batas atasnya integral itu tak terhingga, batas bawahnya juga tak terhingga. Yang sama dengannya itu satu tapi bukan satu, karena kalau satu itu bisa berasal 5 dikurangi 4, setengah ditambah setengah, ya tak? 100 dibagi 100 itu 1. Tapi kalau esa itu tidak berasal dari pengurangan, penjumlahan dan lain sebagainya. 99 Asmaul Husna itu adalah karakter dari Allah yang Maha Esa, yaitu pengampun, pencipta dan lain sebagainya. Jadi ke-99 sifat Allah itu terintegrasi menjadi sosok yang bernama Esa. Makanya terima kasih kita kepada para founding father, pendiri republik ini, bahwa Pancasila, sila pertamanya bukan ketuhanan yang maha satu, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Contoh lain, Pak Dodi, salah satu guru saya yang sudah almarhum, Profesor Dr. Imaduddin Abdurrahim, itu pernah dari orang tuanya ditegur karena kamu cenderung murtad. Tetapi ketika kuliah di Bandung dan memperdalam matematik, karena beliau adalah ambil jurusan elektro, dia memahami dan mendalami makna matematik. Ternyata noto, katanya, beliau sering ceramah, itu moderatornya saya, dan dia senang sekali kalau dimoderatori oleh saya. Jadi ternyata noto, saya kembali bertauhid. Karena apa? Karena tidak ada yang pasti, walaupun ilmu itu dikatakan pasti. 10 dibagi 10, 1. Itu tidak pasti, karena 1 bisa berasal dari 5 dikurangi 4, 100 dikurangi 99, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau Allah itu ahad, itu mutlak. Ahad itu tidak berasal dari pembagian, pengurangan, penjumlahan dan perkalian, tapi ahad, ya kan? Jadi Islam itu luar biasa, dan sejak itu noto kembali saya sujud beristighfar, dan saya kembali memperdalam nilai-nilai Islam sampai sekarang. Jadi gitu Pak Dodi, ya, bahwa Allah memiliki 99 sifat, yes, tetapi Allah bukan satu, melainkan Esa. Makanya para founding father kita, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Satu. Gimana berikutnya? Masih ada? Sekali lagi ya. Oh, 2. Oke, Dr. As'ad sama ya. Izin Pak Toto, kayaknya ada yang terlewat di pointer ini, belum dijelaskan makna sukun. Oh iya. Terima kasih. Baik dok, terima kasih atas peringatannya. Mohon maaf karena saya udah seusia dengan Pak Syafi'i. Jadi gini, sering dimaknai bahwa kata syukur itu hanya bersikap pasif, yaitu hanya menengadahkan tangan dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya telah diberi anak, istri dan harta sekian. Itu adalah bukan sikap syukur, karena sikap syukur itu harus merupakan sikap yang aktif, yaitu apa? Mengenergize apa-apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi sebuah manfaat. Itu makna syukur. Apa backup atau referensinya yang paling kuat? Baca Ibrahim ayat 7. Paling populer tak? Ada statement la in syakartum la azidannakum. Kalau Anda membaca Quran ketemu dengan nun tasjid, hati-hati. Karena itu maknanya adalah jaminan kepastian yang pasti, pasti dan pasti. Contoh, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena semuanya pasti berasal dariku, maka akhirnya pun pasti
dan pasti kembali kepadaku, kata Allah. Nah, ini Ibrahim ayat 7 ini, Pak Dokter, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang pandai bersyukur pasti kulimpahkan. Nah, karena ada kata pasti, pasti dan pasti, coba kita bandingkan dengan ilmu pasti yang hari-hari kita kenal. Contoh, saya tidak ada papan tulis, jika ada segitiga sama sisi, pasti dan pasti, tiga sudutnya sama. Betul nggak? Jadi kalau ada segitiga, tiga sudutnya tidak sama, pasti dan pasti, bukan segitiga sama sisi. Orang Cirebon, kalau Anda pasti orang Cirebon, pasti dan pasti mengenal nasi jamblang. Jadi kalau Anda tidak mengenal nasi jamblang, pasti dan pasti bukan orang Cirebon. Itu analogi. Nah, Ibrahim ayat 7 juga sama. Kalau kamu pandai bersyukur, pasti dan pasti kubuat kaya, kulimpahkan. Jadi kalau Anda sekarang belum kaya, pasti dan pasti tandanya belum bersyukur. So, do you understand what I mean? Memahami yang yang saya sampaikan. Jadi Pak Dokter, referensinya sangat kuat. Ibrahim ayat 7 yang di situ ada nun tasjid, pasti, pasti dan pasti. Kalau kamu pandai bersyukur, pasti dan pasti aku buat kaya, berlimpah. Jadi kalau kamu sekarang belum kaya, pasti dan pasti tandanya Anda belum bersyukur. Jadi jangan bersyukur cuman alhamdulillah ya Allah, saya diberi anak, istri, harta sekian-sekian. Itu adalah syukron, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata syukur adalah mengenergize apa-apa yang ada di sekeliling kita untuk menjadi sebuah manfaat. Contoh dalam bisnis, ada dua pelaku bisnis, yang satu entrepreneur, yang satu pedagang. Kalau entrepreneur itu adalah mencetak nilai tambah, itulah kaum-kaum yang bersyukur. Rotan kayu eceng gondok yang modalnya 300.000 udah jadi furniture, bisa dijual 1 juta. Tapi kalau pedagang hanya mencari selisih, haya, oe beli 1 juta, oe jual 1.200.000, hanya cari selisih. Tapi kalau entrepreneur mencetak nilai tambah, dan inilah para entrepreneur tergolong insya Allah adalah kaum pebisnis yang memaknai makna syukur yang sesungguhnya. Terakhir, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Agus, Pak, saya sangat bersyukur sekali bisa berjamaah sholat subuh di sini dan juga bisa mendengarkan ceramah atau tausiah Bapak yang saya anggap sangat singkat, padat dan jelas, dan pastinya maknanya sangat mendalam. Yang ingin saya katakan beritahu mengenai lapisan ibadah, di mana di sini disampaikan bahwa lapisan ibadah itu ada tingkatan, yaitu ada dua, spiritual dan sosial. Yang ingin saya tanyakan, apa ini satu-satuan yang harus kita lakukan atau berdiri sendiri, yang pastinya semuanya akan bernilai satu ibadah? Itu Pak, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, siapa namanya? Pak Agus ya? Pak Agus, Anda sering atau pernah makan kue lapis? Apalagi lapis buatannya Ibu Noto, itu luar biasa enaknya. Ada keju, ada ini, ada plum dan segala macam. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga dan seterusnya. Itu tidak berdiri sendiri, merupakan satu kesatuan yang bernama lapis legit. Jadi lapisan ibadah juga bukan 3 lapis yang terpisah-pisah, tapi merupakan suatu kesatuan
atau integrasi. Artinya apa? Bahwa ketika kita melakukan ibadah sholat, tentu ada ibadah-ibadah yang disampaikan melalui mulut, itulah ritual. Allahu Akbar, ritual melalui mulut yang maknanya Allah Maha Besar. Tetapi bersamaan dengan itu kita harus memaknai secara spiritual dengan hati bahwa aku Maha Kecil. Karena tadi seandainya alam semesta ini besarnya alun-alun Kejaksan dan Masjid At-Taqwa, komparasinya, perbandingannya planet bumi yang kita huni itu hanya sebutir debu yang ada di lantai ini. Dan Pak Agus tolong dimaknai bahwa kun fayakun itu bukan jadilah, tapi jadi dan berproseslah. Makanya galaksi-galaksi sampai sekarang itu masih terus berkembang dan tumbuh. Jadi secara spiritualnya aku Maha Kecil, dan itu harus dilanjutkan dalam bentuk implementasi, antara lain jangan sombong karena kita ini Maha Kecil. Nah, yang berikutnya, karena kita Maha Kecil dan setara dengan manusia-manusia yang lain, kita harus membangun nilai-nilai sosial. Makanya Al-Ma'un turun, tidak ada gunanya kamu beribadah ritual dan spiritual kalau nilai sosialnya tidak diwujudkan dengan statement arwa'atalladzi yukadzibu biddin. Ada dal sama dal. Dalnya itu tegas bidin, pendusta agama. Ekstrimnya itu you mau ibadah apapun sampah kalau tidak mengamalkan atau tidak peduli terhadap fakir miskin dan anak yatim. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, ini Ibu ada yang nanya. Nah, tadi terakhir adalah mengenai syarat pemimpin sidik amanat tabligh fatona. Dalam tabligh itu Pak Dr. As'ad, tabligh Rasulullah itu ternyata seorang orator, dan ada dalam bahasa Latin bahwa seorang pemimpin itu kalau tampil di depan masyarakat itu harus bisa menjadi sosok yang tremendum dan fascinosum. Tremendum itu artinya menggetarkan, fascinosum itu artinya memikat. Jadi kalau kita bicara itu harus menjadi sosok yang tremendum, menggetarkan audiens, sekaligus fascinosum, memikat. Dan ternyata Rasulullah adalah sosok yang sangat menggetarkan ketika berkhutbah dan sangat memikat. Dan tadi SATF sidik amanat tabligh fatona, jujur, terpercaya, komunikatif dan cerdas, inilah pemimpin yang ideal, yang sebentar lagi di kota Cirebon akan ada pemilihan wali kota. Rasa-rasanya di ruangan ini ada salah satu calon wali kota, antara lain Dr. As'ad. Berdiri dokter. Ya, ini Dr. As'ad mempunyai background skillnya adalah seorang dokter THT. Jadi kalau kuping Anda rada budek, tenggorokan Anda rada seret, datang ke Dr. As'ad. Ini adalah saudara kita yang insya Allah dalam waktu ke depan akan mencalonkan wali kota. Dan apa yang saya sampaikan tadi bukan bermaksud untuk tujuan-tujuan yang lain, tetapi hanya berupa rasa syukur bahwa di antara kita yang di sini ada seorang yang mau atau beritikat untuk memimpin Kota Madya Cirebon. Dan tentu jika dia seorang yang memenuhi sidik amanat tabligh fatona, wajib untuk hukumnya dipilih. Saya kira itu Bapak Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf seperti yang tadi saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, atas nama keluarga besar At-Taqwa Center kami aturkan terima kasih atas kehadiran Bapak
dan memberikan pencerahan yang luar biasa. Spesial untuk isi masa ini kita merasakan betapa tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran sangat membumi dengan metode yang disampaikan beliau di ilmiah dan memberikan analogi contoh-contoh yang luar biasa. Kita doakan agar Pak Nisbah panjang umur, amin, dan keberkahan rezeki dan terus memberikan pencerahan pada masyarakat dan umat. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah saja, dan kepada Bapak Ibu yang baru hadir kegiatan kemas ini tiap hari Ahad, bahkan kalau kusuma kuliah sudah takutnya tiap pagi dengan berganti-ganti penceramah, dan untuk yang lebih spesial akan libur hari Ahad tapi langsung setelah sholat subuh. Kalau yang kusumanya biasanya 6 atau jam 5.15 baru mulai, karena semuanya berjalan dulu dari sekitar Masjid Taqwa. Tapi kalau yang hari Ahad diharapkan subuh di sini langsung pukul 05 waktu Indonesia Barat. Demikian, terima kasih kepada sekalian-sekaliannya. Ada para dokter ini, ada Pak Dokter Hero, ada Pak Dokter Hasan, dan juga Pak Dokter Buat. Terima kasih untuk bersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mm-hmm.